Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Setio Prajoko, MPD, selaku dosen pengampu kajian kurikulum biologi. Dan selamat siang kepada teman-temanku semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang tujuan pembelajaran biologi SMA kelas 12, kurikulum 2013. Dengan anggota kelompok kami, yaitu Elisha Zahrayonawati, Putri Ayu Widyastuti, Prita Nirwaningdia. Dengan cangkupan materinya, yaitu yang pertama, pengertian tujuan pembelajaran, yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga, format ABC dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yang keempat, analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar biologi SMA kelas 12 dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian, yang pertama ada pengertian tujuan pembelajaran. Kegiatan menyusun rencana pembelajaran merupakan salah satu tugas penting guru dalam memproses pembelajaran. Dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu adanya tujuan pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Pembelajaran kurikulum 2013 menurut Muhammad Surya yang berada di buku M. Fadlillah mengungkapkan pendapat bahwa pembelajaran merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendekatan saintifik atau ilmiah dan tematik integratif. Merumuskan tujuan pembelajaran. Terdapat 3 ranah atau kawasan menurut Bloom. Yang pertama itu kawasan kognitif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek intelektual dan mencangkup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, dan penilaian. Kemudian yang kedua ada kawasan afektif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional dan di dalamnya mencangkup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga, ada kawasan psikomotorik, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan dan mencangkup kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Kemudian ada format ABC dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Audiens. Audiens adalah pendengar dan di dalam sistem pembelajaran, audiens adalah siswa dan sekaligus menjadi objek serta subjek. Behavior, yaitu behavior adalah perilaku atau aktivitas dalam menjalankan suatu proses behavior dalam sistem pembelajaran menggunakan aktivitas siswa. Condition, atau yang berarti kondisi atau keadaan kondisi dalam sistem pembelajaran mengandung arti bahwa keadaan menunjukkan sebelum dan sesudah siswa melakukan pembelajaran. Degree. Degree adalah suatu perbandingan dan juga dapat diartikan dengan tingkat penampilan yang bisa dilakukan siswa sesudah melewati suatu rangkaian proses pembelajaran. Selanjutnya ada analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar biologi SMA kelas 12 dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ada kompetensi intinya. Kompetensi inti disingkat dengan KI 3.
yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena yang terjadi, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian ada kompetensi inti 4. Kompetensi inti 4 itu yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, di sini ada bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada kompetensi inti 3. Kompetensi inti 3 ini merupakan pengetahuan dari kompetensi dasar 3.1. Nah, 3.1 ini melambangkan angka satunya itu tentang bab. Nah, di sini kompetensi dasarnya ini menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan tujuan, yaitu siswa menjelaskan dan membentuk kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi serta menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dengan benar melalui kegiatan studi literatur. Nah, kemudian dimasukkan ke format ABC dalam tujuan perumusan pembelajaran, yaitu ada audiens, yaitu siswa, behavior, yaitu menjelaskan dan membentuk kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi serta menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian ada conditioning atau kondisi dari suatu siswanya tersebut, yaitu meliputi kegiatan studi literatur. Nah, degree-nya itu dengan benar. Kemudian ada juga tujuan yang kedua, yaitu siswa dapat menonton video, kemudian menjelaskan dan membentuk kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi serta menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dengan benar melalui kegiatan studi literatur. Dengan format ABC-nya, yaitu ada audiens, yaitu siswa, behavior yaitu mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Conditioning-nya itu melalui video pembelajaran, kemudian degree-nya itu dengan tepat. Selanjutnya ada kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Dengan kompetensi dasar yang 4.1, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan tujuannya yaitu siswa dapat untuk menyusun laporan setelah melakukan percobaan dan melakukan presentasi dan menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dengan tepat melalui kegiatan studi literatur. Dengan format ABC-nya, yaitu audiensia, siswa, behavior yaitu menyusun laporan setelah melakukan percobaan dan melakukan presentasi dan menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian conditioning-nya itu melalui kegiatan literatur, studi literatur. Kemudian ada degree-nya itu dengan tepat. Kemudian yang tujuan yang kedua, masih dengan kompetensi dasar 4.1, yaitu ada tujuannya setelah menjelaskan siswa dapat menyusun laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan dilanjutkan presentasi kelompok dengan benar. Dengan format ABC-nya yaitu audiens, yaitu siswa, behavior, yaitu menyusun laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kemudian conditioning-nya itu setelah menjelaskan siswa dapat menyusun laporan. Degree-nya itu dengan tepat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Brita Nirwan Ningtyah. Baik, terima kasih. Berikutnya bab 2 tentang metabolisme sel.
Kompetensi inti 3 pengetahuan. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Audiens siswa, behavior menjelaskan komponen enzim katabolisme karbohidrat dan anabolisme. Conditioning melalui kegiatan pengamatan langsung. Degree dengan tepat. Tujuan melalui kegiatan pengamatan langsung, siswa dapat menjelaskan komponen enzim, katabolisme, karbohidrat, dan anabolisme dengan tepat. Contoh kedua, audiens siswa. Behavior menjelaskan melalui percobaan pada uji enzim katalase, fermentasi alkohol, dan percobaan fotosintesis dalam makhluk hidup. Conditioning melalui percobaan di laboratorium. Degree dengan benar. Tujuan, siswa menjelaskan melalui percobaan di laboratorium pada uji enzim katalase, fermentasi alkohol, dan percobaan fotosintesis dalam makhluk hidup sekolah dengan benar. Kompetensi inti 4 keterampilan. Kompetensi dasar 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim fotosintesis dan respirasi anaerob. Audiens siswa, behavior menyusun laporan berdasarkan hasil diskusi dan menyimpulkannya, kemudian dipresentasikan di depan kelas tentang materi enzim, katabolisme karbohidrat, dan anabolisme. Conditioning melalui kegiatan pengamatan langsung. Degree dengan tepat. Tujuan, siswa dapat menyusun laporan berdasarkan hasil diskusi dan menyimpulkannya, kemudian dipresentasikan di depan kelas tentang materi enzim, katabolisme karbohidrat, dan anabolisme melalui kajian literatur dengan tepat. Contoh kedua, audiens siswa. Behavior menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim fotosintesis dan respirasi anaerob. Conditioning melalui kegiatan membaca kajian literatur. Degree dengan tepat. Tujuan, siswa dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob dan aerob dengan tepat melalui kegiatan membaca kajian literatur. Bab 3 tentang materi genetik. Kompetensi inti 3 pengetahuan. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Audiens siswa, behavior menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom. Conditioning setelah menerapkan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Degree dengan benar. Tujuan, siswa mampu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom setelah menerapkan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan benar. Audiens siswa, behavior membedakan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom. Conditioning mengamati video pembelajaran. Degree dengan tepat. Tujuan, siswa dapat membedakan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dengan tepat setelah mengamati video pembelajaran. Kompetensi inti 4 keterampilan. Kompetensi dasar 4.3 merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA, RNA protein. Contohnya, siswa sebagai audiens, behavior merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Conditioning melalui pengamatan sintesis protein dengan sifat morfologis. Degree dengan tepat. Tujuan, siswa mampu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik dengan tepat melalui pengamatan sintesis protein dengan sifat morfologis. Contoh berikutnya, audiens siswa, behavior simulasikan hubungan antara sintesis protein dengan pembentukan sifat pada makhluk hidup dengan penyampaian kode genetik. Conditioning melalui pengamatan sintesis protein dengan sifat morfologis pada makhluk hidup. Degree dengan tepat. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mensimulasikan hubungan antara sintesis protein dengan pembentukan sifat pada makhluk hidup dengan penyampaian kode genetik melalui pengamatan sintesis protein dengan sifat morfologis pada makhluk hidup dan dapat disampaikan dengan tepat.
Kemudian bab 4 tentang pembelahan sel. Kompetensi inti 3 pengetahuan. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Audiens siswa. Behavior menganalisis pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dengan mengkaitkan hubungan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Conditioning melalui kegiatan pembelajaran literatur degree dengan benar. Tujuan yang dapat dirumuskan dari rumusan tersebut, siswa dapat menganalisis pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dengan mengkaitkan hubungan antara pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar melalui kegiatan pembelajaran literatur. Contoh berikutnya, audiens siswa. Behavior membedakan proses pembelahan sel hewan dan sel tumbuhan sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Conditioning melalui kegiatan pembelajaran literatur. Degree dengan benar. Rumusan tujuan yang dapat dirumuskan, siswa dapat membedakan proses pembelahan sel hewan dan sel tumbuhan sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dengan benar melalui kegiatan pembelajaran literatur. Kompetensi inti 4 keterampilan. Kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Audiens siswa. Behavior menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan dengan menarik kesimpulan dari hasil diskusi. Conditioning setelah mendiskusikan dan menarik kesimpulan. Degree dengan tepat. Tujuan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan dengan menarik kesimpulan dari hasil diskusi dengan tepat setelah mendiskusikan dan menarik kesimpulan. Audiens siswa. Behavior menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Conditioning menggunakan buku pedoman. Degree dengan benar. Tujuan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan agar mencapai tujuan dengan benar menggunakan buku pedoman. Kemudian bab 5, hukum Mendel. Kompetensi inti 3 pengetahuan. Kompetensi dasar 3 menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Audiens siswa. Behavior menerapkan pemahaman tentang pola pewarisan sifat menurut Mendel dengan membuat skema persilangan monohibrid dan dihibrid. Conditioning melalui kegiatan literatur. Degree dengan benar. Tujuan yang dapat dirumuskan, melalui kegiatan literatur, siswa dapat menerapkan pemahaman tentang pola pewarisan sifat menurut Mendel dengan membuat skema persilangan monohibrid dan dihibrid dengan benar. Contoh berikutnya, audiens siswa. Behavior menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Conditioning melakukan pengamatan. Degree dengan benar. Tujuannya, siswa menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dengan melakukan pengamatan terhadap keanekaragaman gen dan jenis pada lingkungan sekitar dengan benar. Kompetensi inti 4 keterampilan. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Audiensnya siswa. Behavior menyajikan pemahaman pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel di lingkungan sekolah. Conditioning melakukan studi literatur. Degree dengan baik. Tujuan, siswa dapat menyajikan pemahaman pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel di lingkungan sekolah dengan baik dan melakukan studi literatur. Audiens siswa. Behavior menerapkan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Conditioning melalui pengetahuan yang dimiliki. Degree dengan benar. Tujuan, siswa dapat menerapkan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dan persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan dengan benar melalui pengetahuan yang dimiliki. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Prita. Bab 6 ada pola-pola hereditas dengan kompetensi inti 3 pengetahuan dan kompetensi dasar 3.6 menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup.
Dengan audiens siswa, behavior menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup dengan menyimpulkan pola pewarisan hereditas. Conditioning setelah kegiatan membaca buku, degree dengan baik. Tujuannya adalah 1. Siswa mampu menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup dengan menyimpulkan pola pewarisan hereditas dengan baik setelah kegiatan membaca buku. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pola-pola hereditas pautan meliputi determinan seks, pindah silang, gagal berpisah, pautan melalui kegiatan diskusi. Kompetensi inti 4 ada keterampilan. Dengan kompetensi dasar 4.6 menyiapkan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Dengan audiens siswa dan behavior menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas. Conditioning menggunakan perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Degree dengan baik. Tujuannya 1. Siswa mampu menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dengan baik menggunakan perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Yang kedua, siswa mampu menyajikan diagram persilangan hasil peristiwa pola-pola hereditas setelah melakukan kegiatan penelusuran dari berbagai sumber. Bab 7 ada hereditas manusia. Dengan kompetensi inti 3 pengetahuan dan kompetensi dasar 3.7 menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Dengan audiens siswa, behavior menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan penurunan sifat hereditas dari sifat hemofilia dari peta silsilah Victoria. Conditioning melalui kegiatan literatur, degree dengan baik. Tujuannya siswa mampu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan penurunan sifat hereditas dan sifat hemofilia pada peta silsilah Victoria melalui kegiatan literatur dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi penurunan sifat fisik pada manusia dengan tepat melalui diskusi dan studi literatur. Kompetensi 4 ada keterampilan. Kompetensi dasar pada 4.7 menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek. Dengan audiens siswa, behavior menyajikan hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia tentang dalam berbagai aspek kehidupan. Conditioning melalui kegiatan presentasi, degree dengan benar. Tujuannya, melalui kegiatan presentasi, siswa mampu menyajikan hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia, tentang dalam berbagai aspek kehidupan dengan benar. Siswa mampu membuat peta silsilah keluarga dengan benar setelah melakukan pendataan golongan darah. Bab 8 ada mutasi. Dengan kompetensi inti 3 pengetahuan, kompetensi dasar 3.8 menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Dengan audiens siswa, behavior menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup dengan tepat setelah membahas mekanisme dan penyebaran mutasi berdasarkan proses dan faktor penyebab timbulnya variasi dalam kelainan. Kemudian conditioningnya melalui kegiatan pengamatan gambar dan degree-nya dengan benar. Tujuannya 1. Siswa mampu menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup dengan tepat setelah membahas mekanisme dan penyebab mutasi berdasarkan proses dan faktor penyebab timbulnya variasi dan kelainan dengan benar melalui kegiatan pengamatan gambar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dampak positif akibat mutasi dengan tepat setelah melakukan pengamatan. Kompetensi inti 4 tentang keterampilan dan kompetensi dasarnya, siswa menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup.
Dengan audiens siswa, behavior menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada pertumbuhan dan hewan. Conditioning melalui kegiatan membaca literatur diberi dengan baik. Tujuannya: 1. Siswa dapat menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada pertumbuhan dan hewan dengan baik melalui kegiatan membaca literatur. Yang kedua, siswa mampu menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup melalui praktikum simulasi terjadinya mutasi. Bab 8 ada evolusi. Dengan kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi dasar 3.9 menjelaskan teori, prinsip, dan menganalisis, evaluasi, serta pandangan teknik para ahli terkait spesies. Dengan audiens siswa, behavior menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi. Conditioning setelah mengikuti pandangan dari para ahli, diberi dengan tepat. Tujuannya: 1. Siswa menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi dengan tepat setelah mengaitkan pandangan dari para ahli. Yang kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan mekanisme terjadinya evolusi dengan tepat melalui kegiatan diskusi dan studi literatur. Kompetensi inti 4 ada keterampilan. Dengan kompetensi dasar 4.9 menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan pandangan evolusi. Dengan audiens siswa, behavior menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan pandangan evolusi. Conditioning melalui pemahaman yang dimiliki siswa, diberi dengan benar. Dengan tujuan, siswa dapat menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan pandangan evolusi melalui pemahaman yang dimiliki siswa dengan benar. Siswa mampu membuat artikel tentang teori evolusi dari berbagai ilmuwan dengan benar. Kemudian bab 10 ada bioteknologi. Dengan kompetensi inti pengetahuan, kompetensi dasar pada KD 3.10 menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai unsur peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan audiens siswa, behavior menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Dan conditioning melalui kegiatan tayangan video, diberinya dengan tepat dan benar. Tujuannya, melalui kegiatan tayangan video, siswa dapat menganalisis prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia dengan tepat dan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi teknik dalam rekayasa genetik dengan tepat setelah melakukan kegiatan studi literatur. Kompetensi inti 4 tentang keterampilan, dan kompetensi dasarnya itu menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan audiens. Audiensnya itu siswa, behaviornya itu menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan science metode. Conditionalnya itu setelah melakukan kegiatan pengamatan, diberinya dengan baik. Tujuannya, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi berdasarkan scientific metode setelah melakukan kegiatan pengamatan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat membuat tapai singkong dengan baik setelah melakukan kegiatan praktikum. Kesimpulannya adalah tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan dirumuskan dengan bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Sebagai calon guru maupun guru wajib bisa untuk membuat kompetensi dasar berdasarkan materi yang diajarkan agar siswa mampu memahami pelajaran dengan baik dan benar.
Ini ada sedikit quotes dari kita. Hasil belajar adalah sikap rendah hati dan rasa empati, bukan nilai-nilai angka yang dipajang di buku rapot. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ketik nama dan NPM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.